Pemirsa, untuk bisa mengetahui bagaimana aktivitas para pengungsi hingga malam hari ini dan apakah bantuan ini sudah bisa disalurkan, didistribusikan dengan baik termasuk juga ke pelosok-pelosok dan juga menjangkau seluruh pengungsi yang menempati tenda-tenda pengungsian. Kami akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan informasinya lebih lengkap dari Khairon yang saat ini berada di Mekarsari. Dilanjutkan juga dengan laporan dari rekan kami Yasin Idris yang berada di Pendopo, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu laporan dari rekan kami Khairon. Silakan Khairon. Ya, baik Putri dan pemirsa. Saat ini saya berada di pengungsian di Kampung Warung Batu, Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur Kota. Dan kondisi saat malam ini sedang hujan sedang dan sejak sore hari hujan turun. Dan perlu diketahui juga bahwa sebelumnya pengungsian ini adalah warga, ada sekitar 40 warga yang pernah tinggal di kandang kambing. Dan warga mulai dipindahkan dengan oleh pihak BNPB dengan menggunakan tenda yang memang cukup berkapasitas besar dan memang nyaman dari sebelumnya dibanding mereka tinggal di kandang kambing. Dan juga perlu diketahui juga bahwa para pengungsi yang di kampung Cikaret Girang di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur Kota yang sempat juga tinggal di tanah pemakaman juga mulai didirikan tenda-tenda yang berkapasitas besar dari pihak TNI. Dan Putri dan pemirsa, dari para pengungsi tadi juga mengeluhkan masih kurangnya pakaian dalam wanita dan pria serta anak-anak dan juga susu anak di atas 1 tahun. Dan saat ini di pengungsian mulai terjangkit penyakit seperti batuk, sakit tenggorokan, dan sesak. Dan mereka meminta adanya tim medis untuk berada di sekitar posko pengungsian. Dan untuk pendistribusian ke pelosok-pelosok, pihak TNI, Polri, serta BPBD dan relawan-relawan lainnya sudah mendistribusikan melalui dengan kendaraan berat maupun motor dan berkeliling ke pelosok-pelosok di mana terdapat pengungsi yang memang belum mendapatkan bantuan. Dan hingga hari ini, di hari ke-8 ini, pendistribusian logistik masih terus dilakukan. Putri. Baik Khairon, selain kebutuhan-kebutuhan yang sudah Anda sampaikan, bagaimana dengan kebutuhan MCK di sana? Ya, Putri, untuk MCK sendiri hanya ada beberapa posko pengungsian yang berkapasitas besar. Pengungsinya itu terdapat MCK yang memang memadai. Namun seperti di sejumlah posko pengungsian itu masih krisis dari MCK darurat ini. Warga juga masih krisis air bersih. Itu yang saat ini dikeluhkan juga oleh para pengungsi. Dan kadang juga para pengungsi ini jika ingin MCK dia sempatkan pulang ke rumah. Jika itu juga memungkinkan, namun mereka sangat membutuhkan MCK darurat ini dan juga air bersih. Putri. Baik, Khairon, terima kasih untuk informasi yang sudah Anda sampaikan dari Mekarsari, Jawa Barat. Berikutnya kita juga akan dengarkan apakah rekan-rekan yang ada di Pendopo Kabupaten Cianjur juga memiliki kebutuhan yang sama. Rekan kami Yasin akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yasin. Baik pemirsa, besok masih akan tetap dilakukan proses evakuasi, akan difokuskan pada 2 tempat, yaitu di Desa Cicadas dan juga di Kampung Cicadas dan juga di Desa Cijedil, di mana masih ada 9 korban jiwa yang hilang yang nantinya ditargetkan dalam sampai dengan akhir pekan ini dapat terselesaikan seperti itu. Kemudian tadi informasi juga disampaikan oleh BMKG bahwa dalam hari ini saja sejak pukul 00 dini hari tadi tercatat sampai dengan detik ini ada 11 kali
gempa yang terjadi dan 3 kalinya gempa yang terasa dengan kekuatan maksimal ini magnitudo 3,3. Nah, ini jika dibandingkan dengan hari pertama setelah diamati dan dievaluasi, ini menjadi indikator bahwa besok ini masyarakat yang berada di pengungsian sudah dianjurkan untuk pulang ke rumah mereka masing-masing dengan syarat rumah mereka masih dalam keadaan yang baik, strukturnya masih utuh sehingga tidak menjadi suatu ketakutan apabila nanti terjadi getaran-getaran kecil seperti halnya dalam sepekan ini. Dan nantinya surat ini akan diedarkan dari bupati menuju ke kecamatan untuk kemudian nanti diteruskan kepada RT RW yang akan dilanjutkan kepada masyarakat. Ini juga sebagai upaya agar masyarakat ini dapat kembali beraktivitas normal, kemudian perekonomian juga dapat kembali berjalan dengan lancar. Nah, untuk tempat yang nantinya akan menjadi relokasi ini sudah didapatkan lahan totalnya ada 3 kecamatan yang luasnya ini total ada 16,5 hektar yang mana nantinya akan dibangun masing-masing rumah seperti itu yang akan digunakan untuk masyarakat. Nantinya caranya ini akan dilakukan verifikasi yang saat ini sudah masuk ada 3.600 proses verifikasi, ditargetkan sampai dengan akhir minggu ini dapat terselesaikan sehingga ini dananya dapat segera turun untuk proses pembangunan setelah perpanjangan masa tanggap darurat sampai dengan akhir minggu ini nanti. Tadi juga Bupati menyampaikan kepada masyarakat, warga khususnya yang terdampak agar rumahnya baik itu yang rusak ringan, rusak sedang dan juga rusak berat jangan terlebih dahulu melakukan perbaikan sebelum nantinya dilakukan assessment dari tim. Sebab apabila nanti sudah dilakukan perbaikan ini tidak akan mendapatkan bantuan untuk renovasi, di mana jika rusak berat mendapatkan bantuan 35 juta, jika rusak sedang mendapatkan 25 juta rupiah dan jika rusak ringan ini mendapatkan bantuan sebesar 10 juta rupiah. Itu tadi yang disampaikan oleh Bupati. Kemudian untuk hal lainnya juga tentu untuk proses bantuan ini terus disalurkan diantaranya menggunakan motor yang bisa masuk ke daerah-daerah terpencil dan sudah ditegaskan juga bahwa saat ini sudah tidak ada lagi daerah yang terisolir melainkan hanya untuk akses mendistribusikan bantuan saja yang terbilang masih sulit sehingga menggunakan helikopter untuk kampung-kampung yang bisa ditempuh dalam waktu 4 jam jika menggunakan motor. Namun jika kampung-kampung ataupun pelosok yang bisa ditempuh jaraknya tidak terlalu jauh, ini tim gabungan menggunakan sepeda motor untuk membagikan distribusi bantuan ini, di mana distribusi bantuan ini dibagikan yang bisa bertahan sampai dengan 3 hari. Jika nanti setelah 3 hari akan ditambah lagi untuk bantuannya. Sementara itu Putri kembali ke Anda di studio.